Kenapa mereka memonopoli tafsir kelompok mereka saja? Kelompok Ba'alawi, Habib saja yang paling mulia. Lalu sebagian dari mereka memperbudak kita. Kenapa? Iya kan? Nah ini coba kita dengan kepala jernih. Ini mau yang baca filsafat dulu biar cerdas. Bacanya filsafat kayak sedikit-sedikit lah, biar keren lah itu. Jangan doktrin tok isinya, ya kan? Nah itu dia. Dalam kajian sebelumnya tentang polemik nasab Ba'alwi, Gus Dofir menyampaikan bahwa generasi terburuk adalah generasi tanpa prestasi, tetapi selalu membangga-banggakan kehebatan atau prestasi leluhurnya. Kalau dikolerasikan dengan fenomena habaib ini, mungkin kurang lebihnya seperti narasi-narasi di dalam tubuh kami mengalir darah Rasulullah. Kalau tidak ada datuk-datuk kami, Indonesia masih menyembah pohon. Kalau tidak ada datuk-datuk kami, Indonesia belum merdeka. Datuk kami mi'raj 70 kali sehari. Datuk kami bisa padamkan api neraka. Datuk kami turunkan rantai emas dari langit dan masih banyak lainnya. Begitu seringnya kita dengar mereka selalu membangga-banggakan leluhurnya, sedangkan kalau kita bicara prestasi mereka, ya sahabat nilai sendiri ya. Dalam kajian berikut ini masih terkait polemik nasab, Gus Dofir menjelaskan tentang pandangan dan tindakan Rasulullah SAW terhadap pengkultusan kesukuan atau nasab, seperti yang dilakukan oleh Habib-Habib klan Ba'alwi. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak bersama. Beberapa kekacauan ini terjadi karena kita masih bertengkar. Kata Arkun ini belum bisa membedakan mana firman, mana kalamullah, mana wahyu, mana holy scripture, mana mushaf, mana tafsir, dan mana pemahaman umum atau pemahaman publik ya, yang tanda kutip dianggap kebenaran umum dalam masyarakat. Muhammad Arkun, seorang filsuf Islam modern, lahir di Aljazair pada tahun 1928 dan meninggal di Paris, Prancis 2010 silam. Sebenarnya yang kita anggap Quran itu jangan-jangan bukan wahyu. Kenapa? Karena wahyu itu hanya kanjeng Nabi yang dapat. Dan itu tidak ada yang tahu. Kalamullah siapa yang tahu kan? Tidak ada yang tahu. Yang kita tahu mungkin hanya tafsir. Kita memiliki mushaf yang sama, ini holy scripture. Tapi adakah yang sungguh-sungguh paham ini? Tentu saja belum tentu. Yang kita tahu hanya tafsir. Kadang kita memutlakan pendapat. Kadang bukan tafsir, tapi pemahaman kita, implementasi tafsir itu dalam kehidupan bermasyarakat. Sekiranya kita tahu jenjang atau klasifikasi yang demikian, maka orang tidak akan lagi bertengkar mengatasnamakan agama, mengatasnamakan teks-teks sakral. Itu di satu sisi, kata Arkun. Tetapi di sisi lain, dengan demikian Islam berkembang. Dengan demikian pengetahuan berkembang. Ya kalamullah tidak usah dibahas. Tidak ada yang tahu kok seperti apa ya. Yang sampai kepada Nabi itu wahyu, kata Arkun. Dan tidak ada yang tahu selain Nabi. Kenapa? Beliau dapat wahyu tidak ngajak kita. Yang diajarkannya kepada kita, kelak ditulis, dikodifikasi, dalam satu buku, dalam satu mushaf, lembaran holy scripture, lembaran-lembaran suci. Dan itu disebut mushaf ya kan. Tapi pemahaman kita boleh jadi bukan itu. Pemahaman kita hanya tafsir. Maka terjemahan Quran ini tidak sakral. Apalagi yang bikinan depan, tidak sakral. Nah, dia debatable. Terjemahan Quran bukan Quran. Tafsir bukan Quran. Dia masih bisa diperdebatkan. Nah, sekali teman-teman membaca tokoh-tokoh seperti ini ya, supaya tercerahkan kita. Apalagi pemahaman umum di masyarakat. Kan orang gampang dengan gampangnya. Apakah itu betul yang dimaksud Quran yang sesungguhnya? Kan kita tidak tahu. Dan banyak kan yang mengklaim seperti itu. Sehingga pun redaksi yang dibahas kemarin, Tuhan mensucikan ahlul bait. Apa betul itu yang dimaksud Quran? Nah, demikian pula yang akan kita baca. Nah, betapa banyak di antara kita yang bersih maharajalela. Betapa banyak di antara kita yang mengklaim kebenaran kita sendiri dengan berkedok di balik teks sakral, entah itu mushaf, entah itu Quran maupun firman Tuhan maupun sabda Nabi. Akhirnya mengabaikan satu prinsip, karena betapa banyak di antara kita yang hidup dengan kultus-kultus yang berlebihan. Silau akan ketokohan, ya kan? Kita kan banyak silau akan tokoh. Soekarno hebat. Hebat Soekarno kah? Betul sih, hebat enggak? Ini kritiknya Rolf Dobelli. Soekarno hebat. Kenapa? Dia hidup di zamannya. Seandainya Soekarno hidup di zaman batu, dia berburu kelinci. Dia ceramah ke batu. Wahai batu, engkau batu revolusi, ya kan? Apa gunanya? Nah makanya jangan ini di volusi ya, di buku-buku volusi disebut halo effect. Halo effect itu kita silau akan ketokohan tertentu. Itu kalau anaknya dia punya buku nasab, wah dia orang hebat, belum tentu. Kalau dia anaknya Nabi pasti mulia, belum tentu. Putranya Nabi Nuh ada yang murtad, ya kan? Nah hal-hal yang demikian kadang membuat kita kultus berlebihan dan mengabaikan satu anugerah Tuhan yang agung, yakni rasionalitas. Dan nanti di Hasan Hanafi melengkapi pandangan ini. Kata Hasan Hanafi begini,
satu-satunya yang bisa mengkonfrontir wahyu adalah nalar. Hasan Hanafi, seorang profesor filsafat cendekiawan muslim di Universitas Kairo, Mesir, lahir di Kairo pada tahun 1935 dan meninggal pada tahun 2021 lalu. Dan nalar itu sangat nabawi. Nalar itu sangat profetik. Kecerdasan itu sangat profetik. Seandainya Quran itu diturunkan ke kambing, ke pohon misalnya, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi karena turun ke akal kita. Kalau Kanjeng Nabi ke hatinya ya, berbeda kan itu wahyu. Lalu Nabi contohkan dalam perilaku SAW. Tapi kalau ke kita, ya ke nalar, ke akal. Makanya jadi tafsir. Ini patut kita syukuri. Patut kita syukuri. Dan kita adalah anak zamannya. Nah, maka menghadapi apa-apa, kita rasional. Jangankan ketemu teks, kok ketemu ada orang ngaku nasab. Ini loh nasab saya. Ketemu Quran saja loh kita pakai akal. Iya kan? Nanti jadi ilmu berkembang. Ya jadi tasawuf, ya jadi tauhid, jadi fikih itu perkembangan pengetahuan. Gara-gara Allah menganugerahi kita nalar. Yang mampu muqabalah, mengkonfrontir wahyu. Nah, jika demikian, maka sampailah kita kepada kemarin ya. Nah, mari kita baca satu atau dua ayat saja. Bismillahirrahmanirrahim di surat Hujurat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Ayat sebelumnya adalah ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu wa taqullaha innallaha tawwabur rahim. Allah menjadikan kita dari zakar dan unsa. Banyak perspektif zakar dan unsa ini, ada yang katakan Nabiullah Adam bersama Ibu Hawa ya, alaihi wassalam. Kemudian ada yang katakan zakar unsa ini di banyak tafsir ya, adalah sperma dan ovum. Ada yang katakan zakar unsa ini kecenderungan maskulinitas. Unsa feminin ya, anak maskulin dan feminin. Apapun itu, ia berasal dari dua kutub yang berseberangan bertolak belakang. Zakar dan unsa. Nah, berzikir misalnya. Kalau zikir ini seakar kata dengan itu kan, menyebut. Bisa orang menyebut sekali, mengingat sekali, belum tentu, harus ada pengulangan. Nah, pengulangan atau penduaan. Kenapa disebut unsa? Karena dia berasal dari yang satu. Ya. Nah, dan orang ini kadang sulit memahami itu. Dalam bahasa yang gampang begini, perbedaan itu niscaya, dia turun dari langit. Tetapi kerukunan, ia tidak jatuh dari langit. Kita yang mengupayakannya dengan tekun saat demi saat. Perbedaan niscaya, dari Allah itu dari langit, subhanahu wa ta'ala. Tapi kerukunan itu berasal, ya kita yang mengupayakan. Ia tidak jatuh secara gratis dari langit. Nah, kalau kita urut dari ayat 12, itu kan sabab nuzul ayat 12 adalah, ini sehubungan dengan Sayyidina Salman Al-Farisi, menurut Ibnu Munzir ya. Sayyidina Ibnu Munzir radhiyallahu anhu, ini riwayat beliau. Nah, beliau, Sayyidina Salman Al-Farisi, ini kebiasaan orang Persia. Makanya dulu nyebut Persia itu rasis. Maka kata Kanjeng Nabi, jangan panggil dia Persia. Jangan panggil dia Al-Farisi, panggil Al-Muhammad. Beliau keluarga Kanjeng Nabi, keluarga Muhammad. Setelah itu tidak ada orang membuli lagi ya. Nah, kebiasaan beliau ini kalau habis makan, tidur dan mendengkur. Tidur dan ngorok. Habis makan ya. Nah, sehingga, sahabat Nabi gitu. Kok muridnya Kanjeng Nabi begitu ya kan? Ada orang mempergunjingkan dan seterusnya. Maka turunlah ayat itu. Ayatnya apa? Ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni. Ayat sebelumnya. Kau jangan banyak-banyak zon, praduga, sakwa sangka itu jangan banyak-banyak. Jauhilah memperbanyak itu. Nah, ternyata habis makan, tidur, ini memang kultur orang Persia demikian. Kenapa? Orang Persia tidak makan kecuali setelah bekerja. Habis bekerja itu ngantuk. Jadi teman-teman yang kerja pagi atau kemarin dan seterusnya. Ya kan? Maka jangan berburuk sangka kalau ada yang kerja tidur sampai ada sholat zuhur misalnya. Betul Yus ya? Jangan berburuk sangka. Oke, buruk saja. Inna ba'dadh-dhanni ismun, sebahagiannya dosa. Nah, la tajassasu la yaghtab ba'dukum dan seterusnya ya. Ba'dukum ba'dun ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakaritum. Oke. Nah, menarik ya. Setelah Kanjeng Nabi, setelah Sayyidina Salman Al-Farisi ini disebut Farisi, rasis. Dulu nyebut Persia itu rasis. Kenapa? Mempersamakan beliau dengan Majusi, padahal beliau Islam. Persia, dulu panggilan itu rasis. Baik, kita teruskan. Lita'arufu. Ta'arufa ini berkenalan, saling mengenal, yang berjenjang. Pertama mengenali, misalnya begini. Zakar dan unsa bisa dikenali kah? Bisa dikenali? Bisa ya sebagian adalah yang tidak bisa kan setelah dia pulang kursus di Korea, namanya operasi plastik. Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu. Ini salah satu pembacaan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Hai orang-orang beriman, amanu, meskipun imanmu tipis, jauhilah untuk sakwa sangka. Jauhilah memperturutkan perspektifmu sendiri. Kalau pembacaan arkun, apa ini? Berarti masyarakat. Jadi pembacaan tertinggi adalah word of God.
Quran itu kalamullah. Nggak ada yang tahu selain Tuhan itu sendiri. Lalu yang disampaikan ke Nabi adalah revelation, wahyu. Siapa yang dapat wahyu? Hanya Kanjeng Nabi yang tahu. Nah, yang sampai kepada kita Holy Scripture, teks suci, teks sakral bernama Al-Quran. Ini semua Quran. Nah, anehnya orang yang banyak bertengkar bukan di situ. Yang banyak bertengkar pada explication of text, interpretation, tafsir. Yang nanti implementasi tafsir adalah pemahaman di masyarakat. Pemahaman di masyarakat bagaimana? Ya ini mempergunjingkan Sayyidina Salman ini. Mari mangan turu, mari mangan. Terus makan tidur ya kan. Luhurian banget sih kan gitu kan. Habis makan kok tidur, ngorok lagi. Padahal tradisi di sana, beliau kerja. Beliau ini enggak makan. Sayyidina Salman ya, Al-Farisi ini. Sebelum beliau Islam, jadi orang-orang Persia, dia enggak makan sebelum bekerja. Habis itu ngantuk. Begitu Islam, duhur ada waktu sholat, ya kan. Nah itu dipergunjingkan. Nah makanya oleh Kanjeng Nabi diganti, ini dia ya, ini bukti Islam menghapus kesukuan. Masih membangga-banggakan Bani A, Bani B, Bani Anu, ingkar sunnah. Sayyidina Abu Bakar, As-Siddiq, aslinya At-Taimi. Oleh Kanjeng Nabi diganti As-Siddiq. Baik, kita teruskan. Nah, ini dia, inna ba'dadh-dhanni ismun. Itu ba'dadh-dhann yang kau tidak ketahui tentang Sayyidina Salman. Kan Sayyidina Salman orang asing. Ya dosa. Maka la tajassasu wa la yartab ba'dukum ba'don. Janganlah tajassas. Tajassas ini makna harfiah mencium, mengendus. Maka anjing pelacak di kepolisian disebut mujassis. Mujassis ya. Gitu-gitu loh, mencium, mengendus-endus itu loh. Nah, biasanya pengantin baru tahu. Tajassas, mengendus, mencium-cium. Ini sebenarnya tidak ada bau kentut. Tapi karena mindsetnya setiap orang bau kentut, dia mencium-cium, ternyata di hidungnya sendiri problemnya. Nah itu dia, tajassas ya. Nah setelah tajassas, mencari-cari itu yagtab. Sudah mencari-cari sesuatu yang tidak ada, lalu yagtab, mempergunjingkan. Bertakwalah pada Allah, innallaha tawwabur rahim. Nah, berarti zakar dan unsa ini perspektif langit. Hidup itu harus seimbang. Harus ada dong yang berbeda dengan kita, betul kan? Harus ada. Kemudian ja'alnakum syu'uban wa qabail, suku, bangsa, kabilah. Nabi menghapuskan semua ya. Sayyidina Abu Bakar At-Taimi oleh Kanjeng Nabi diganti As-Siddiq yang konsisten. Sayyidina Umar Al-Adi oleh Kanjeng Nabi diganti siapa? Al-Faruq. Utsman Al-Umawi radhiyallahu anhu oleh Kanjeng Nabi diganti siapa? Zunnurain, orang yang punya dua cahaya. Siapa? Ya istri beliau, Sayyidina Ruqayyah, Sayyidina Ummul Kulsum. Atau Dzulhijratain, orang yang punya hijrah dua kali, ke Ethiopia dan ke Yasrib atau ke Madinah. Nanti Sayyidina Ali, ini Al-Hashimi, sama dengan Nabi sukunya. Sallallahu alaihi wasallam. Tetapi oleh Kanjeng Nabi diganti Al-Murtadha. Oleh orang Persia nanti diganti Murtazefi. Kalau ditulis Arab, Murtadawi. Oleh orang Iran diganti Murtazefi, Al-Murtadha. Nggak disebut Al-Hashimi. Berarti Nabi menghapus kesukuan. Lah kok sekarang bangga dengan suku? Itu kan aneh. Menganggap sukunya lebih mulia dari yang lain, ya kan? Nah, itu dia. Jadi, kalau masih bangga dengan sukumu, kau ingkar sunnah. Yang pejuang-pejuang khilafah, dia ingkar sunnah. Oke, kita teruskan. Sudah dapat poinnya ya. Lita'arufu, kenal terus mengenal ya. Karena syu'ub dan qabail berbeda. Ini takwa, yang di atas ini perintah, di ayat 12 perintah. Kemudian di ayat 13 platform. Acuan orang mulia, itu takwa. Tapi di ayat 12 bertakwalah. Jadi perintah bertakwa dalam rangka tidak mempergunjingkan, merendahkan, mendiskreditkan suku lain, aliran lain, mazhab lain. Nah yang ke-13 takwa dalam rangka platform. Engkaulah yang paling bertakwa. Jadi standar kemuliaan kita bukan nasab, bukan garis keturunan. Kalau sudah siap masyarakat kita, sudah naik level kata Arkun, dari perspektif umum naik ke tafsir, ini jenengan mau tafsir saja selamat hidupmu. Kenapa? Tafsir tidak tunggal. Mau memperkaya. So you want to enrich your knowledge. Itu Anda sudah keren. Tapi kalau memutlakkan pendapat, ya selesai. Ini kan pendapat umum. Beliau tidur ngorok, ya kan? Nggak baik itu menurut siapa? Menurut orang Madinah. Di Persia nggak begitu tradisinya. Nah itu dia. Kan ada orang bersalaman, kadang ngelus-ngelus kepala, ya kan? Bukan cium tangan tapi cium ketek. Jadi itu tradisi mereka. Nah, dalam hal ini disebutkan Sayyidina Salman. Tidak. Berarti persoalan ini akan terus menyejarah. Nah, mari kita bisa. Ada pertanyaan ya? Tapi nanti kebenaran akan terungkap. Makanya kalau di zaman ini Anda masih sibuk mencari nasabmu, kau keturunan siapa, ya kan? Leluhur kita Homo sapiens. Itu dibuktikan oleh sains. Leluhur Anda adalah Neanderthal. Anda orang hebat semua, tidak ada yang hebat. Walhasil kita ini orang terbaik. Kita yang senang ngaji Quran itu ahlullah, keluarganya Allah. Nah makanya kita sarankan begini, ini pertikaian nasab ini ya. Ini kan semua orang setara. Pertikaian, cepat difasilitasi negara. Kalau mau tes DNA ya tes DNA, ya kan? Cepat difasilitasi negara, minimal Kementerian Agama, minimal NU Muhammadiyah, ya kan? Karena sudah banyak pembodohan-pembodohan umat atau layak tabak dukung itu prakteknya banyak terjadi.
Akhirnya ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakaritu. Betul kan? Kan banyak itu terjadi. Akhirnya bukan inna ba'doni ismun, banyak sekali dosa-dosa kita banyak gara-gara itu. Nah, cepat ini disudahi, diselesaikan. Kita menghormati bukan karena darahnya, nasabnya, bukan. Nah, itu dia. Nah, supaya masyarakat kita ini cepat beranjak. Ayo jangan di perspektif people, di perspektif kata Arkun tadi, jangan berhenti di masyarakat, di people saja. Naik ke interpretation, explication of text. Naik ke tafsir. Baru selamat nanti. Nah, kalau mushaf sepakat ya? Mushaf sepakat kita, betul ya? Ini kan mushaf kita sepakat ini. Ini sepakat, tapi tafsir kita tidak sepakat. Banyak tafsir dan berkembang. Kebenaran senantiasa menjelang dan ilmu itu tools, alat. Ilmu itu piranti. Jadi kita bertani, alatnya pacul, arit, ya kan? Kalau tidak diasah, tidak tajam. Maka ilmu jangan berhenti terus. Terus itu ilmu itu. Ia senantiasa menjelang, membelum. Jangan berhenti. Kalau kita di interpretation, di tafsir saja, kata Arkun, selamat kita. Ya berkembang pendapat, lahir banyak disiplin ilmu, tapi kita menghargai perbedaan. Bukan, maka la tuzaku anfusakum ya kan. Jangan klaim dirimu suci, Tuhanlah yang lebih tahu. Mana di antara kalian yang bertakwa. Kenapa mereka memonopoli tafsir kelompok mereka saja? Kelompok Ba'alawi, Habib saja yang paling mulia. Lalu sebagian dari mereka memperbudak kita. Kenapa? Iya kan? Nah ini coba kita dengan kepala jernih. Ini boleh baca filsafat dulu biar cerdas. Bacanya filsafat kayak sedikit-sedikit lah, biar keren lah itu, jangan doktrin tok isinya ya kan. Nah itu dia. Nah ini tidak emosi ya, memang gaya kita begini. Nah seandainya, ini kata Arkun ini. Nah ini beliau meninggal di Paris ya, dan keren lah ini, Anda baca itu nanti. Nah baru nanti kita sepakat. Ini kan teksnya begini, misalnya teksnya seperti tadi. Ya tafsir berkembang. Ini terjemahan ini bukan Quran. Nah oleh karena itu baru nanti kita lengkapi ya. Kita sudah membaca Tahrir wa Tanwir. Itu bagus itu. Nah, nanti kita lengkapi dengan ilmuwan-ilmuwan atau filsuf Islam kontemporer yang lain. Maknanya begini, saya ingin katakan bahwa betapa hazanah Islam ini kaya. Betapa kita ini kaya. Di sini tafsir apa sih yang tidak dibaca? Ya kan? Tafsirnya Syiah dibaca. Tafsirnya Mu'tazilah dibaca, ya kan? Tafsirnya kaum Puritan, Ibnu Taimiyah dibaca. Mana yang tidak dibaca? Ya kan? Oke. Katanya Rohim, saya tidak baca Pak. Ya sudah, belum sanggup di masyarakat ilmiah. Nah, baik, jadi begini ya, kasus-kasus seperti kemarin yang rame, nasab dan seterusnya. Sudah duduk bareng saja, kenapa sih? Duduk bareng saja, diskusikan baik-baik. Biar tidak ada lagi pertikaian yang kalau saya pribadi saya tidak menanggapi itu. Itu buang-buang umur, saya pribadi ya. Tapi kan ini masyarakat perlu tahu. Nah, ayo duduk bareng, Kementerian Agama, PBNU, Muhammadiyah. Ayo musyawarah ini biar selesai, solusinya di minggu kemarin, musyawarah itu. Nah, kalau itu sudah, ya apa tantangannya? Misalnya tantangan Kiai Imad ini apa sih? Tantangannya Kiai Imad apa? Ayo buktikan, betul enggak ini? Ya buktikan. Itu kan ilmiah, ya dibalas dengan buku, dibantah dengan buku, dengan riset. Jangan klaim hanya melalui video-video saja kan. Kalau terbukti nanti bukan keturunan Nabi, ya kita tetap hormat kalau ada yang alim, kalau ada yang akhlaknya baik. Tidak berkurang rasa hormat saya kepada, misalnya Pak Quraish Shihab misalnya, Profesor Quraish Shihab. Tidak berkurang hormat kita, kenapa? Ya beliau alim, bukunya banyak. Kalau bodoh yang bikin onar, sih pertanyaan, tidak usah diikuti, ini negara hukum. Laporin aja ke polisi ya kan. Anda mau ikut orang bodoh? Mau Anda? Anda mau ikut orang bodoh? Ya kan? Saya tidak mau ikut orang bodoh Pak. Ngapain? Para nabi itu alim semua. Para imam, guru-guru kita alim semua ya kan. Kita punya akal kalau mau ikut orang bodoh ya. Nah itu dia. Demikian sahabat, semoga ada manfaat yang bisa diambil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras.